Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa. Jadi di sini saya akan membawakan materi sejarah kajian bahasa. Nah, kali ini yang akan saya bawakan adalah sejarah kajian bahasa pada zaman India. Oke, mari kita mulai materi pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah kajian bahasa pada zaman India. Jadi, mengapa sejarah kajian bahasa di dunia ini dimulai pada zaman India? Jadi, tradisi kebahasaan atau linguistik di India ini sudah ada jauh sebelum linguistik dan tradisi tata bahasa Latin yang ada di Greco. Nah, mengapa mereka mempelajari tata bahasa ini? Yaitu untuk sebagai tujuan ritual keagamaan. Bahkan di India sendiri terdapat 1000 karya tata bahasa yang masih terpelihara hingga sekarang. Dari karya-karya tersebut, kebanyakan merupakan karya-karya dari naskah-naskah suci yang harus mereka jaga. Ada beberapa keunggulan dari linguistik India. Yang pertama yaitu studi tata bahasa India. Mereka memelihara pengucapan syair-syair Weda atau kitab suci mereka agar tepat. Hal ini sebagai penanda sebagai keberhasilan dalam upacara Hindu mereka. Jadi mereka menganggap jika tata baca yang diucapkan tepat, mereka menganggap hal ini sebagai keberhasilan mereka dalam melaksanakan upacara keagamaan mereka. Lalu yang kedua, ada penggolongan bunyi pada bahasa India lebih rinci dan lebih cermat daripada di Eropa. Lalu yang ketiga, perkembangan fonetik pada zaman selanjutnya dipengaruhi oleh terjemahan tulisan tentang linguistik di Indonesia oleh sarjana-sarjana Eropa. Nah, dalam tata bahasa India sendiri sudah dibedakan antara nomina dan verba, yaitu pada bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri pada awalnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari masyarakat India. Nah, tradisi linguistik India ini fokusnya pada bahasa Sanskerta, yaitu kebanyakan bahasa Sanskerta ini digunakan dalam tradisi-tradisi penting. Oleh karena itu, fokus para linguis India ini berfokus pada bahasa Sanskerta. Linguistik India sendiri memiliki sumbangsi yang besar dalam analisis fonetis dan deskripsi bahasa lisan mereka. Nah, pada setiap zaman pasti memiliki salah satu tokoh yang terkenal dalam tradisi linguistik. Di India sendiri, salah satu tokoh yang terkenal dalam kajian linguistik yaitu Panini. Beliau ini merupakan ahli pertama dan penggagas linguistik di India. Ia telah merumuskan 3959 aturan morfologi dalam bahasa Sanskerta dan dalam teksnya yaitu Astadayasi. Pendekatan analisisnya ini mencangkup konsep-konsep fonem, morfem, dan kata dasar. Nah, tata bahasa Panini sendiri ini terdiri atas 4, yaitu ada Shiva Sutra atau yang biasa kita sebut fonologi. Lalu yang kedua ada Astadayai atau morfologi. Yang ketiga ada Danupata, yaitu daftar kata dari dasar-dasar verba. Lalu yang keempat ada Ganapata, yaitu daftar kelas-kelas kata. Nah, studi internal katanya sendiri pada linguistik India ini melampaui tujuan tentang pemeliharaan bahasa naskah-naskah suci. Balik lagi di awal tadi, jadi tujuan utama dari kajian linguistik atau kajian bahasa pada zaman India ini berfokus pada pemeliharaan kitab-kitab suci. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi masyarakat India akan berhasil melakukan upacara yang mereka lakukan jika mereka tepat dalam pembacaan naskah-naskah kitab suci mereka. Lalu tata bahasa Panini ini tidak khusus pemeliharaan bahasa-bahasa naskah, tetapi untuk pada zaman itu sendiri. Jadi artinya di sini tata bahasa Panini ini tidak digunakan sepanjang zaman, tapi tata bahasa ini dilakukan pada zaman tersebut, tidak untuk saat ini. Tetapi pengaruh dari tata bahasa Panini ini ada hingga sampai sekarang. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
Jadi tata bahasa Panini ini tidak khusus pemeliharaan hanya pada bahasa naskah, tetapi untuk bahasa pada zaman itu sendiri, yaitu untuk bahasa Sanskerta. Nah, tata bahasa Panini ini memberikan pengaruh terhadap linguistik Saussure. Jadi, asas yang disampaikan oleh Panini ialah mengenai ketuntasan, konsistensi, dan penghematan. Dalam teori struktural, kita mengenal leng dan parol. Nah, dalam bahasa India dikenal sebagai spota dan dwafani. Nah, tata bahasa India sendiri mewarisi sistem fonetik yang lengkap, yaitu membedakan 4 kelas kata, ada nomen, verbum, preposisi, dan partikel. Yang kedua ada mengenal kelompok kata atau dvanda. Nah, hasil karya linguistik India sangat bernilai dalam 2 hal. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi fonetis mereka tentang bahasa Sanskerta. Sangat luar biasa, baik dalam kecermatan maupun dalam hal istilah sistematis yang dipakainya. Yang kedua yaitu membuat analisis formal di bawah tataran kata dengan memakai istilah yang sepadan dengan istilah sekarang untuk morfem. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai mengenai cara kajian bahasa pada zaman India. Nah, sebelum itu saya ingin mengulas kembali materi yang telah saya sampaikan. Nah, mengapa tradisi kebahasaan di India ini menjadi yang pertama, bahkan sebelum tradisi tata bahasa di Latin. Hal ini karena tata bahasa di India dipelajari untuk tujuan ritual keagamaan. Nah, mengapa demikian? Masyarakat India percaya jika mereka mengucapkan syair-syair Weda dengan tepat, maka mereka menganggap upacara yang mereka lakukan atau upacara keagamaan yang mereka lakukan ini berhasil. Nah, penggolongan bunyi bahasa India sendiri juga sudah sangat rinci dan lebih cermat daripada di Eropa. Oleh karena itu, tata bahasa India ini memberikan banyak pengaruh kepada para linguis-linguis selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu fokus pada tradisi linguistik di India ini pada bahasa Sanskerta. Mengapa demikian? Karena bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari mereka pada saat itu. Misalkan saja untuk tradisi penting. Namun untuk saat ini tradisi linguistik pada bahasa Sanskerta ini sudah tidak digunakan lagi karena di India sendiri pada saat ini sudah tidak menggunakan bahasa Sanskerta dalam bahasa sehari-hari mereka. Itu. Lalu linguistik India memiliki sumbangsi yang besar dalam analisis fonetis dan deskripsi bahasa lisan mereka. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Jangan lupa dipelajari ulang. Nah, untuk perkuliahan selanjutnya yaitu sejarah kajian bahasa pada zaman Yunani ya, teman-teman. Jangan lupa dipelajari juga untuk materinya mengenai sejarah kajian bahasa pada zaman Yunani, supaya untuk perkuliahan selanjutnya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sebelum itu saya juga memberikan tugas di aula. Boleh dicek aulanya teman-teman semuanya ya. Untuk pengumpulannya sendiri saya berikan tentang waktu 1 minggu sebelum mata kuliah sejarah kajian bahasa kita untuk selanjutnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan keikutsertaan teman-teman dalam perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman.